dari beberapa artikel, ada beberapa jajak pendapat, kemudian ada beberapa pesan juga yang masuk pada saya tentang keluhan anak-anak kita ketika belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di rumah. Ternyata ada yang menyebutkan katanya PPKN itu membosankan, materinya terlalu banyak hafalan, harus hafal pasal-pasal dan hal menjengkelkan lainnya yang kemudian membuat anak-anak kita di rumah kemudian merasa bahwa materi ini sangat membosankan atau sangat menyebalkan seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini bersama saya Dedi Ari Nugroho, kita akan sama-sama mencari solusi dari pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan melalui pembelajaran yang interaktif. Bisa di-download juga untuk modul-modul di laman hari ini di link yang sudah disediakan. Kemudian kita akan saksikan bersama beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita belajar PPKN. Terima kasih. Mari kita tetap semangat dengan tetap meneriakan semangat pagi. Semoga tetap dalam semangat pagi anak-anak sekalian. Perkenalkan, di sini ada Pak Dedi Ari Nugroho. Anak-anak sekalian bisa memanggil Pak Dedi. Di sini Pak Dedi akan membersamai anak-anak sekalian untuk belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, anak-anak sekalian, hari ini istimewa sekali karena hari ini Bapak akan berikan beberapa informasi sebagai bahan diskusi kita bersama selama beberapa menit ke depan untuk membahas beberapa isu kewarganegaraan yang pastinya penting untuk anak-anak sekalian. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anak sekalian? Hari ini kita akan belajar tentang pembagian kekuasaan negara menurut Pancasila beserta sila-silanya pastinya. Nah, anak-anak sekalian, pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari sila-sila Pancasila. Hari ini kita akan mempelajari keterkaitan antara pembagian kekuasaan negara dengan sila-sila Pancasila. Nah, kaitannya dengan materi yang akan Bapak sampaikan hari ini, Bapak berharap ada keaktifan juga dari anak-anak sekalian untuk mengunduh beberapa modul yang sudah dibagikan di link di bawah ini. Ya, nah anak-anak sekalian, sambil kalian download modul di link yang sudah dibagikan, di sini kita akan mempelajari bersama kira-kira setelah belajar tentang pembagian kekuasaan negara terhadap Pancasila atau pembagian kekuasaan negara berdasarkan Pancasila ini apa yang bisa kita dapatkan. Ada 3 hal di sini yang bisa kita dapatkan. 1, anak-anak akan mengetahui apa saja pembagian kekuasaan negara yang ada di negara kita. Meskipun ini sudah diajarkan di tingkat sebelumnya di SMP, tapi Bapak yakin kalian masih butuh penyegaran dan kita akan ulang kembali di bagian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memahami, tidak sekedar tahu, tetapi anak-anak di sini akan memahami pentingnya pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar praktiknya. Kira-kira praktiknya apa? Kita bisa gali dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara kita untuk menghargai dan juga mengamalkan beberapa nilai Pancasila yang kita teladani dari kegiatan-kegiatan lembaga negara. Nah, anak-anak sekalian, bagian pertama kita akan belajar bareng-bareng mengenai apa anak-anak sekalian? Mengenai sebenarnya ketika kita ditanya tentang pembagian kekuasaan negara itu ada berapa sih gitu ya. Ada beberapa referensi yang menyebutkan di situ ada 5, ada 3, tapi kita bisa klasifikasikan dalam pembelajaran hari ini ada 2 yang bisa kita klasifikasikan menjadi pembagian kekuasaan negara. Anak-anak tahu sebuah garis. Garis ini ada yang posisinya seperti ini dan ada posisinya yang seperti ini, tegak lurus dan juga tidur. Nah, kita bayangkan atau kita bisa sebut juga bahwa garis tidur seperti ini adalah garis horizontal, sedangkan yang tegak seperti ini adalah garis vertikal. Artinya nanti akan ada 2 pembagian kekuasaan negara, 1 secara horizontal dan 2 secara vertikal. Cluenya adalah ketika garisnya seperti ini, ada bagian atas dan ada bagian bawah. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Sehingga kedudukannya berbeda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Kemudian yang kedua ada horizontal, garisnya tidur seperti ini. Nah, garis tidur seperti ini menunjukkan kedudukan juga, bahwa kedudukan antara lembaga satu dengan lembaga yang lain itu setipe atau sama kedudukannya. Sedangkan yang vertikal tadi, yang garisnya tegak tadi,
memiliki kedudukan yang berbeda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tapi yang horizontal kedudukannya sama. Apa saja kira-kira yang masuk dalam lembaga vertikal dan mana yang masuk dalam lembaga horizontal? Kita saksikan dalam slide berikutnya. Di slide berikut ini, anak-anak sekalian bisa mencermati juga bahwa kita akan belajar yang pertama adalah dengan kedudukan yang tidak sama atau punya kedudukan yang lebih tinggi dan kedudukan yang lebih rendah, atau pembagian kekuasaan negara secara vertikal. Karena ada yang di atas dan ada yang di bawah, ada yang di atas dan ada yang di bawah, maka kedudukannya tidak sama. Yang atas diisi oleh pemerintah pusat dan yang bawah adalah pemerintah daerah. Selanjutnya, kita masuk slide berikutnya. Di sini akan membahas mengenai pembagian kekuasaan negara secara horizontal atau garisnya tadi tidur. Artinya kedudukannya sama antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain di hadapan negara. Di sini, apa kira-kira yang masuk dalam lembaga horizontal, anak-anak sekalian? Kita bisa cermati dari sebelah sana. Sebelah sana yang pertama disebutkan, yang pertama yang masuk dalam lembaga horizontal ada legislatif. Tidak asing pastinya, anak-anak sekalian. Yang kedua adalah eksekutif. Tidak asing juga pastinya. Kemudian yang ketiga ada yudikatif. Yang keempat ada eksaminatif. Dan yang terakhir ada moneter. Bisa dilihat juga anak-anak sekalian dalam slide hari ini. Nah, di sini Bapak akan memberikan sesuatu yang istimewa untuk anak-anak sekalian, di mana kita akan sama-sama menyaksikan video tampilan tentang lembaga negara yang akan ditampilkan berikut. Kemudian apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak sekalian berkaitan dengan pembagian kekuasaan negara. Kita saksikan berikut ini, anak-anak sekalian. Mari kita simak tayangan berikut ini. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menerima audiensi perwakilan tenaga harian lepas Kabupaten Bogor. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menerima audiensi keluarga dan pengacara Habib Bahar bin Smith. Komisi 2 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila membahas evaluasi terhadap pengelolaan perbatasan serta program dan rencana kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Komisi 3 DPR RI rapat kerja dengan Jaksa Agung RI membahas evaluasi kinerja kejaksaan selama tahun 2018, capaian dan kendala yang dihadapi, dan isu-isu terkait lainnya. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menerima audiensi pendaki gunung Kabupaten Bogor. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Banyuwangi terkait perlindungan sosial korban bencana alam di daerah. Itu dia beberapa agenda DPR RI yang dapat kami himpun. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap pantau dan ikuti terus media sosial DPR RI. Nah, dari video yang kita tampilkan tadi atau kita saksikan bersama tadi, kita bisa mengambil beberapa nilai anak-anak sekalian bahwa pemerintah di sana tidak sekedar kemudian hanya melakukan 1-2 aktivitas saja, tapi luar biasa banyak sekali aktivitas yang dilakukan, sehingga salah satunya kita bisa terinspirasi dengan semangat kerja kerasnya, gotong royongnya, musyawarah mufakatnya, dan ketulusan hati mereka untuk membantu satu sama lain. Lingkupnya bukan cuma RT RW ya anak sekalian, tapi lingkupnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, hari ini kita sudah luar biasa sekali belajar tentang pembagian kekuasaan negara berdasarkan Pancasila. Kita bisa belajar dari pembagian kekuasaan negara baik vertikal maupun yang horizontal, lembaga negara yang ada di dalamnya, kemudian ada wewenangnya itu apa saja, dan kemudian kita belajar untuk terinspirasi dari tayangan video yang tadi kita saksikan. Hari ini luar biasa sekali karena Bapak bisa menyampaikan hal-hal menarik untuk anak-anak sekalian, bukan sekedar materi tapi juga tuntunan kita untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian,
untuk pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan anak-anak tidak sekedar diajarkan untuk mengetahui saja apa ya kira-kira materi yang penting hari ini gitu, tidak, tetapi bagaimana kita juga bisa menggunakan materi itu dan kita bisa gunakan dalam interaksi kita sehari-hari, kita bisa terapkan, kita bisa terinspirasi atau menginspirasi sesama melalui pembelajaran yang kita lakukan. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa saksikan video selanjutnya di materi yang tidak kalah pentingnya di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi luar biasa. Tetap semangat.